Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab mengenai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion maupun elemen bebas yang berperan penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan ternak, baik untuk memelihara kesehatannya, pertumbuhan, dan juga reproduksinya. Berdasarkan kegunaannya, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial maupun golongan yang tidak esensial. Jika berdasarkan jumlahnya, mineral dapat dibagi atas mineral makro dan juga mikro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi, bersama dengan protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan juga jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan konsentrasi urat daging, dan memainkan peran penting yang fungsinya untuk urat syaraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, permeabilitas membran sel, dan juga memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, kemudian sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan juga gigi, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat di dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mencegah ketegangan pada tubuh, dan juga mempertahankan konsentrasi yang tepat dari urat daging. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan juga mineral mikro. Dari mineral mikro, fungsinya yang pertama itu ada natrium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan juga transmisi syaraf. Yang kedua ada mangan yang berfungsi sebagai aktivator enzim dan pembentukan tulang. Yang ketiga ada klorida sebagai keseimbangan asam basa dan sekresi cairan. Yang keempat ada magnesium sebagai pembentukan tulang dan aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian ada fosfor yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Kemudian ada kalsium berfungsi sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan juga konsentrasi urat. Kemudian ada potasium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan juga eksitasi syaraf dan otot. Kemudian ada
sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Pertanyaan kelima, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin ini. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim yang dinamakan dengan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan juga tulang. Kemudian ada vitamin D atau kalsiferol, mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua, berperan penting dalam proses reabsorpsi fosfat dan pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Kemudian ada vitamin E, mempunyai fungsi yaitu yang pertama, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak, dapat digunakan sebagai antioksidan dan absorpsi. Kemudian ada vitamin K, merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Karena itu semula disebut faktor koagulasi, yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembuangan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam inti, karena protombin biasanya bersama tromboplastin, dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogin akan berubah menjadi fibrin. Fibrin ini yang akan sebetulnya diperlukan dalam proses pembuangan darah. Kemudian ada vitamin B1 atau thiamin, berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin, merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kemudian ada vitamin B3 atau niacin. Niacin merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Kemudian ada vitamin B5 yang berasal dari beta-alanin dan asam pantoat, diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil ACP yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesis kofaktor enzim fatty acid sintesis. Kemudian ada vitamin B6, berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi